Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas suatu pencemaran lingkungan. Di sini pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia Mariani. Nama saya Agung Satria. Nah, tujuan dari pembuatan video ini, kami ingin memenuhi UTS mata kuliah Geografi dan Lingkungan Hidup. Di video kali ini, menurut survei yang telah kelompok kami lakukan, bahwa minimnya kesadaran dari masyarakat merupakan penyebab utama masalah ini. Keberadaan sampah tersebut seolah-olah menjadi angin lalu bagi masyarakat sekitar. Mereka tidak mau ambil pusing dan memilih bersikap acuh tak acuh. Sampah yang dihasilkan kebanyakan merupakan sampah dari rumah tangga dan masyarakat sekitar. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di tempat-tempat pembuangan sementara, atau selain itu, penumpukan sampah juga terjadi di tempat-tempat umum seperti yang ada terlihat di pasar contohnya, dan di jalan raya, tempat genangan air, dan di selokan. Keberadaan sampah juga seolah-olah menjadi angin lalu bagi masyarakat sekitar. Mereka tidak mau ambil pusing dan memilih bersikap acuh tak acuh. Tuh, sudah ada petugas kebersihan yang sebenarnya bertanggung jawab dengan hal tersebut. Padahal sebenarnya masalah ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya petugas kebersihan. Tanpa kita sadari, keberadaan sampah-sampah tersebut ternyata menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Di antaranya, merusak keindahan kota, menimbulkan berbagai penyakit, penyebab utama banjir, dan lain-lain. Hal ini akan berkembang menjadi permasalahan yang sangat serius jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk meminimalisir produksi sampah yang berlebihan demi menyelamatkan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk meminimalisir produksi sampah yang berlebihan demi menyelamatkan lingkungan. Langkah kecil yang bisa dilakukan adalah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Contohnya seperti yang ada di video ini. Jika terjadi banjir, tumpukan sampah di genangan air sangat banyak, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan pemandangan yang ada di sekitar pantai. Nah, maka dari itu, kita perlu menindaklanjuti lingkungan. Langkah kecil yang bisa dilakukan adalah dengan cara membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yakni pukul 8.00 sampai 6.00 WIB. Jika langkah-langkah tersebut dilakukan, dapat membantu mengurangi penumpukan sampah di tempat-tempat pembuangan sementara pada siang hari. Namun sebenarnya membuang sampah pada tempat dan
tidak sesuai waktu dan yang telah ditentukan tidak cukup. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi produksi sampah. Salah satunya adalah dengan mendaur ulang sampah dengan cara 3R, yaitu reduce mengurangi, reuse memakai kembali, dan recall mendaur ulang. Nah, di sini produksi sampah bisa dikurangi dengan cara mengurangi pemakaian barang-barang yang dapat menghasilkan sampah yang berlebihan. Selain itu, menggunakan atau pemanfaatan barang-barang yang dapat diolah kembali serta menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Misalnya, tidak menggunakan kantong-kantong plastik, karena kantong-kantong plastik di sini sangat sulit diuraikan. Itu ialah menyebabkan sampah-sampah ini tidak bisa dikondisikan. Yang tidak kalah penting, yaitu pemanfaatan kembali sampah-sampah yang menjadi barang-barang yang dapat bermanfaat, seperti contohnya pembuatan kompos, menciptakan suatu kreasi dari sampah yang bernilai ekonomis, misalnya membuat tas dari bungkus kopi, atau mengolah kembali plastik bekas menjadi biji plastik untuk dijadikan sebagai peralatan rumah tangga seperti ember dan lain-lain. Nah, selain itu, ada juga dukungan dari pemerintah yang dirasa perlu. Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan yang menyangkut penanganan masalah sampah, seperti para pelanggar harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak mengulanginya. Karena seperti yang kita lihat pada gambar di sini, bahwasanya masyarakat itu tidak pernah memperhatikan lingkungan sekitarnya, seperti membuang sampah sembarangan seperti yang kami tampilkan di sini. Sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan seperti biji kelapa yang tidak bisa diuraikan, yang menyebabkan suatu kerusakan lingkungan serta menyebabkan banjir karena sumbatnya selokan atau saluran. Melalui cara-cara tersebut, bisa diharapkan dapat membantu mengatasi kerusakan lingkungan. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat yang berada di sekitar lingkungan di sini. Nah, di sini oleh karena itu, mulai dari sekarang marilah kita serta menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke tempat yang seharusnya kita bisa membuang sampah seperti TPS dan sebagainya, untuk menghindari bencana banjir serta kerusakan lingkungan yang terdampak suatu sampah yang seperti pada video yang saya tampilkan di sini.